Salam dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana jawabnya Bapak Ibu? Bahagia selalu. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bahagia selalu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan praktik baik saya tentang budaya positif yang sudah dijalankan selama 2 minggu di SD Impresio Mall. Karmana, semangat kok? Semangat. Semangat? Semangat. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu semangat, ya saya juga tambah semangat jadinya. Oke, sebelum dimulai, saya akan memberikan satu pantun untuk Bapak Ibu. Asik. Iya, Bapak Kepala Sekolah asik ya? Oke. Jadi setiap barisnya Bapak Ibu jawab Asik. asik. Oke. Baru pulang hujan lebat. Asik. Mantap. Sampai dipeluk istri. Asik. Selamat datang guru-guru hebat. Asik. Mari bersama kita berdiskusi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, jadi kita akan membahas tentang budaya positif. Tetapi sebelumnya kita nyanyi lagu dulu biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Bisa kok? Bisa. Oke, siap. Kita sama-sama berdiri. Oke, ini lagu kita. Jadi yang tulisan warna hitam, siapa yang menyanyi? Yang ibu-ibu? Oke, baik. Yang hitam ibu-ibu, yang merah bapak-bapak. Bisa? Bisa. Kalau yang biru? Semua. Semua. Baik. Semua semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Oke. 1, 2, mulai. Mana di mana Guru-guru hebat, Guru-guru hebat ada di Siumolo. apa oh apa kehebatan Anda? Pembelajaran kami berpusat pada murid. Reflektif, inovatif, kreatif dan mandiri. Itu semua ada di diri kami. Reflektif, inovatif, kreatif dan mandiri. Itu semua ada di diri kami. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, tadi nyanyinya semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Jadi di dalam budaya positif yang akan saya sampaikan ada pertanyaan pemantik. Jadi ini yang menjadi acuan atau pertanyaan awal apa yang akan kita bahas sebentar. Jadi ada berapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu? 2. Ada berapa? 2. Oke, ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama saya minta tolong Ibu Selvi dibacakan. nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, oke, baik. Masih berdiri Ibu? Oh iya, berdiri. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Selvi, setuju atau tidak setuju tentang pernyataan itu? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Ibu Selvi. Baik, silakan duduk kembali Ibu. Kalau yang nomor 2, siapa yang bersedia untuk membaca? Pak Jeff, silakan Pak Jeff. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, menurut Pak Jeff, apakah setuju dengan pernyataan itu atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jeff. Silakan duduk kembali Pak Jeff. Baik. Jadi tadi Ibu Selvi menyatakan yang pertama, pertanyaan pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, baik.
Yang kedua, Pak Jack memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi sebentar Bapak Ibu akan tahu jawabannya. Apakah benar pernyataan itu atau belum tepat. Jadi itu akan kita bahas bersama. Apakah yang saya pikirkan setiap hari atau yang saya lakukan setiap hari itu sudah benar atau masih keliru dan perlu diperbaiki. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini di budaya positif itu ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa istilah yang Bapak Ibu baru dengar. Restitusi ini Bapak Ibu sudah dengar? Sudah pernah dengar? Belum ya? Oke, sebentar kita sama-sama akan belajar Bapak Ibu ya. Baik, jadi sebelum kita ke disiplin positif, saya punya satu permainan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk ke depan. Oke, siap. Ini nama permainannya cobalah sampai kamu bisa. Oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu melingkar, bentuk lingkaran. Ini, oke. Baik, sebentar Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Oke. Instruksinya, Bapak Ibu ada satu yang begini, ada satu yang begini. Ya, berarti Ibu Selvi di sini. Oke. Iya, tusuk dan dibuka. Ya, sudah. Gimana yang tusuk ini? Oke, baik. Jadi ini akan melatih Bapak Ibu mengontrol diri. Sebentar saya akan hidupkan musik. Bapak Ibu jalan-jalan seperti ini sambil tangannya seperti ini. Itu kalau musik berhenti, ambil ini tangan. Pegang jarinya itu. Kalau yang dipegang jarinya dapat pegang berarti dia tidak bisa mengontrol diri. Jangan sampai terpegang. Itu yang ada di konsep sekarang. Jangan sampai dipegang oleh orang lain. Iya, harus angkat cepat. Berarti Ibu mengontrol diri. Oke? Siap? Jadi sebentar musiknya berarti Bapak Ibu jalan-jalan seperti ini baru dengar musik. Jangan tegang. Siapa yang dapat tanggal? Tidak ada. Oke, kita ulang. Tidak ada. Ayo fokus. 1, 2. Ini Bapak Ibu, dengar sini. Ini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu bisa kembali ke tempat. Oke, luar biasa sekali. Semua fokus menghindar, yang ditangkap tidak ditangkap. Oke, baik. Jadi tadi Bapak Ibu melakukan apa menurut Bapak Ibu? Apakah kita cuma bermain saja atau ada makna dari permainan itu?
yang dihubungkan dengan teori atau materi yang tadi sudah Bapak Ibu baca di awal. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Oke, baik. Silakan. Baik, tadi untuk permainannya sangat bagus sekali. Dalam permainan tadi bagaimana kita diajarkan untuk konsentrasi dan bisa mengontrol diri, sehingga kita tidak sampai tertangkap dan bisa juga menangkap orang lain. Baik, terima kasih. Kasih apa di Bapak Kepala Sekolah? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Menurut Bapak Ibu, sebelum saya tanggapi Bapak Kepala Sekolah punya pendapat? Ibu Selvi? Sama? Oke, baik. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa itu permainan kita bisa mengontrol diri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri? Jadi tadi ada yang tangannya dibuka, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi tadi Pak Yan ketika sudah selesai musik sebenarnya mau mengontrol diri, tetapi bagaimana tadi Pak Yan rasakan? Kenapa bisa terpegang? Ya, silakan Pak Yan. Mungkin tadi kurang kontrol diri sehingga Oke, kurang kontrol diri. Terima kasih Pak Yan. Apakah saya bisa? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Minta maaf. Baik, apakah saya bisa mengontrol Pak Yan atau tidak? Tadi itu di permainan itu, apakah saya bisa mengontrol Pak Yan? Tidak. Tidak bisa. Sama juga halnya kalau kita hubungkan dengan kita punya pekerjaan sekarang sebagai seorang guru. Apa kita bisa mengontrol anak-anak? Ayo, pertanyaannya, kita bisa mengontrol anak-anak? Tidak bisa, kita hanya mengawasinya saja. Oke, baik. Dari Bapak Kepala Sekolah, kita tidak bisa mengontrol tetapi bisa mengawasi. Sekarang saya akan pindah ke slide berikutnya biar ada jawaban apakah kita bisa mengontrol seseorang atau tidak. Baik, jadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama itu kita seakan-akan punya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Betul atau tidak? Bapak Ibu pasti berpikir, ini bisa kontrol ini murid. Betul, Bos Sonde? Padahal dari tadi itu, dari permainan tadi, apakah seseorang satu orang ke orang lain itu bisa mengontrol diri orang lain atau tidak? Tidak. Jadi ini ilusi yang ada di sekolah, bahwa Bapak Ibu guru dong merasa bisa mengontrol murid. Yang kedua ilusinya bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu bilang, lu ini bodoh, lu ini. Itu tidak bisa mengontrol murid. Padahal itu akan menjatuhkan mental anak. Oke, baik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh, Bapak Ibu kasih penghargaan untuk murid. Mungkin Bapak Ibu pikir itu akan bermanfaat untuk mengontrol murid biar bisa berlaku baik. Padahal itu hanya ilusi saja. Itu hanya pikiran kita saja. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang saya contohkan di rumah. Kita sebagai orang tua pasti berpikir, ini bisa buat beta anak seperti ini. Padahal tidak. Kalau dia tidak mau, dia tidak
akan berbuat. Betul, Bapak Ibu? Betul? Berarti dari 4 ini benar kok menurut Bapak Ibu? Benar. Maksudnya ilusinya benar-benar terjadi atau tidak? Betul terjadi. Terus menurut Bapak Ibu ini salah atau benar? Ilusi seperti ini bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu, iya salah. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dihubungkan di sekolah, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol anak. Seperti itu. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Terus, ketika orang tidak bisa dikontrol, apa yang harus dilakukan untuk mengontrol dirinya? Untuk mengontrol diri, ini harus ada namanya disiplin. Saya tanya kepada Ibu Selvi, baru-baru Ibu Selvi pernah menyatakan bahwa pada saat ada aturan harus datang pagi. Itu di dalam diri memberontak atau tidak, Ibu? Harus datang pagi. Ya, silakan Ibu. Tidak baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang awal kita buat kesepakatan bahwa harus datang pagi, disiplin dengan waktu. Karena terbawa oleh kebiasaan tidak disiplin dengan waktu, awalnya saya merasa keberatan karena tidak terbiasa. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menjadi terbiasa juga untuk disiplin waktu. Berarti manfaatnya banyak sekali di dalam diri Ibu ya sekarang, disiplin itu. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Selvi. Terus kalau dari pernyataannya Ibu Selvi itu makna disiplin kalau menurut Bapak Ibu apa? Tata tertib kok, aturan kok, atau apa? Masih belum ya? Oke, baik. Saya akan tampilkan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Bapak Ibu bisa baca di sini, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Terus di bawahnya, disiplin ini akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi apa, kalau menurut Ibu Selvi tadi, kita harus datang pagi, bukan untuk apa? Padahal untuk diri sendiri sekarang Bu ya, disiplin untuk diri sendiri. Tetapi di masyarakat, di kehidupan kita, disiplin dalam budaya kita itu berusaha menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal itu salah. Disiplin itu untuk diri. Jadi yang beredar di masyarakat, di budaya kita itu salah persepsi. Jadi di masyarakat disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dia kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu adalah di awal lagi belajar mengelola diri, belajar mengontrol diri. Seperti itu. Jadi disiplin, kalau sekarang, kamu harus disiplin, berarti harus mematuhi tata tertib. Padahal disiplin yang sesungguhnya adalah kita belajar memanage kita punya diri. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi dalam disiplin tadi ada nilai-nilai yang kita percaya. Kalau tadi Ibu Selvi disiplin datang ke sekolah, nilai yang Ibu percaya itu Ibu akan menjadi seperti apa? Kalau menjadi orang yang disiplin itu, Ibu akan bagaimana? Bapak Kepser? Kalau saya disiplin, saya akan menjadi orang yang lebih teratur. Ya, teratur. Bisa mengatur semuanya di dalam diri.
Seperti itu kalau kita disiplin. Terus di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi biar tidak tegang kita nyanyi pelajar Pancasila dulu, Bapak Ibu. Karena di sini ada gambar profil pelajar Pancasila. Kan kita sudah bisa lagunya. Oke, baik. Kita pakai musik ya Bapak Ibu. Sekarang kita berdiri dulu. Kita isi gerakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya belakang ini juga sudah ditempel di masing-masing kelas, ada 6 dimensi profil Pancasila. Jadi di 6 dimensi ini bernalar kritis mandiri ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika orang disiplin, dia akan memiliki nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang dia percaya. Contoh, kalau orang disiplin, saya harus belajar sendiri, harus belajar tepat waktu atau belajar yang diperintahkan oleh guru. Itu dia masuk di mandiri. Jadi di mandiri, itu nilai yang dia percaya. Mandiri ini artinya belajar sepanjang hayat. Itu yang dia percaya. Seperti Pak Pak Indra juga setiap hari masih belajar atau tidak? Masih belajar. Masih belajar. Kenapa belajar? Ingin menambah wawasan. Ingin menambah wawasan. Jadi kalau ingin menambah wawasan, nilai apa yang Bapak Indra dan Pak Yan percaya? Mandiri dan bernalar kritis. Oh, mandiri dan bernalar kritis. Oke, mantap, luar biasa.
Tepuk tangan dulu untuk Pak bertiga. Oke. Baik, jadi selain 6 dimensi yang sudah kita sebutkan tadi, masih banyak nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Contoh, kekeluargaan, menghargai, saling menghormati. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini Bapak Ibu sudah bisa baca di depan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Jadi sifat positif itu disebut nilai kebajikan universal. Kalau saya sebutkan jujur, nilai kebajikan atau tidak? Jujur. Nilai kebajikan? Ini sudah ngantuk kok atau bagaimana? Oh, masih catat, minta maaf. Oke, berarti jujur itu sambil catat sambil dengar ya Bapak Ibu ya, biar waktunya berjalan efektif. Oke, berarti jujur itu nilai kebajikan universal atau tidak? Nilai kebajikan. Oke, kenapa disebut nilai kebajikan universal? Karena itu merupakan sifat-sifat positif. Iya, karena itu merupakan sifat-sifat positif. Ingat, kalau yang sudah positif itu disebut nilai-nilai kebajikan universal. Baik, jadi di bawahnya Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Saya akan memaparkan sedikit. Jadi di sini Dr. William Glasser menyatakan kalau kita sudah melakukan satu perbuatan pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ke sekolah ada tujuan atau tidak? Ada, pasti ada ya. Buat apa ketong bisa tapi sudah ada tujuan. Baik. Jadi tujuan Bapak Ibu ke sini apa? Mengajar. Selain mengajar? Mendidik juga, dan banyak lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi tujuan Bapak Ibu sudah ada. Terus bagaimana caranya? Bapak Ibu ke sekolah itu pasti memiliki nilai-nilai yang ada. Makanya Bapak Ibu ke sekolah, beta mau biar beta bu anak pintar. Berarti Bapak Ibu percaya bahwa saya ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu perbuatan Bapak Ibu yang dikontrol itu memiliki tujuan, dan di dalam tujuan itu ada nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Kalau tidak punya nilai yang dipercaya, tidak mungkin Bapak Ibu akan berbuat sesuatu. Betul atau tidak? Oke, siap. Jadi dari slide ini ada yang ditanyakan? Pas, oke. Terima kasih. Saya lanjut bisa? Bisa. Oke. Tepuk 1, 3. Nah. 1, 2, 3. Pak, Kepsek yang salah ya? Oke, keliru, tidak salah. Oke, ulang. Tepuk 3. Oke, 5. Oke, masih ada yang keliru. Plok. Tepuk 5. Plok. Oke, good. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Baik, di teori motivasi ini seperti tadi, apa yang memotivasi Bapak Ibu ke sekolah, datang tepat waktu? Coba dari Pak Yan. Apa yang memotivasi Pak Yan? Apakah biar tidak dimarahi oleh kepala sekolah atau biar bagaimana? Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih. Iya. Yang menjadi motivasi bagi saya datang sekolah itu artinya kan ingin untuk
disiplin. Oke, karena ingin disiplin, karena ingin belajar Bapak. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Baik, kalau Ibu Mince, kenapa datang tepat waktu Ibu? Kenapa harus datang tepat waktu? Pas piket itu kenapa harus datang tepat waktu? Biar tidak kena marah kok atau bagaimana? Baik, kalau menurut saya, apa yang membuat saya termotivasi untuk datang pagi itu karena saya harus menunjukkan terlebih dahulu kepada siswa sebagai contoh sehingga mereka juga belajar dari saya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Mince. Berarti Ibu harus menjadi contoh dulu ya Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari pernyataan Pak Yan dan Ibu Mince, sebenarnya ada 3 alasan orang berbuat sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wih, beta datang tepat waktu dulu biar beta dapat bintang dulu. Gitu. Yang ketiga, ini mungkin yang disebutkan oleh Ibu Mince ingin menjadi teladan. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Oh, kalau beta disiplin berarti bepok anak juga disiplin. Seperti itu. Baik, dari 3 alasan atau 3 teori dari motivasi ini atau perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu yang 1 dan 2 atau 3 ini yang mana yang paling bagus? Yang menurut Bapak Ibu sekarang ada di diri Bapak Ibu? Yang mana? Yang ketiga. Kalau yang kedua? Tidak, kurang bagus. Kurang bagus. Bukan utama. Oke, baik. Jadi yang pertama dan yang kedua ini disebut motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi kalau tidak diberikan penghargaan berarti dia tidak akan datang pagi. Atau kalau dia tidak diberikan hukuman, dia tidak akan datang pagi. Ini adalah motivasi intrinsik. Ekstrinsik. X itu dari luar. Sekarang yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi dari 2 motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik ini menurut Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu harus lakukan? Intrinsik. Ya? Iya, baik, yang intrinsik ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang sudah dijawab, berarti ke depan kita akan melakukan segala sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi motivasi, sekarang dihukum oleh penghargaan. Tadi di awal ada motivasi, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita bahas yang penghargaan. Jadi Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan di anak-anak atau tidak? Pernah. Menurut Bapak Ibu itu efektif atau tidak? Efektif tapi cuma jangka pendek. Oke, bisa disampaikan. Silakan Bapak. Kalau menurut saya pemberian penghargaan itu kurang efektif. Kurang efektif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau penghargaan itu kan merupakan motivasi ekstrinsik. Oke, ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar motivasi itu. Ketika ada penghargaan, baru anak itu akan melakukan. Sedangkan ketika tidak ada penghargaan, maka anak tersebut akan kembali berperilaku seperti semula atau sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Indra. Baik, jadi menurut Pak Indra bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak efektif karena dihubungkan dengan teori motivasi tadi bahwa penghargaan itu adalah faktor ekstrinsik. Jika tidak ada penghargaan, maka seseorang tidak akan melakukan apapun atau dia tidak punya tujuan. Baik,
Bapak Ibu di sini sebenarnya ada 5. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Ada 5 contoh atau efek samping dari pemberian penghargaan. Yang pertama itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Ini maksudnya kalau terus-terusan diberikan penghargaan, dia akan terus berharap, wih, kita harus dapat ini, kita harus dapat ini. Jika tidak diberikan sebentar, itu dia tidak akan berbuat itu lagi. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Ada yang tahu maksudnya penghargaan itu menghukum? Kalau kita berikan penghargaan, ya Bapak Kepala Sekolah, Memberi penghargaan itu dibilang menghukum, artinya penghargaan itu akan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. iya, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan dari intrinsiknya. Oke. Baik, nomor 3, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi contoh Bapak Ibu berikan penghargaan, mereka tidak melakukan itu pun Bapak Ibu kasih penghargaan, sebentar mereka rasa, wih, kita harus apapun harus berbuat baik karena menginginkan penghargaan atau hadiah. Baik, yang keempat dan kelima ini tadi, yang ini penghargaan tidak efektif seperti tadi. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ini minta maaf tadi ada kesalahan filosofis pendidikan jadi antara. Jadi penghargaan merusak hubungan, contohnya seperti ini. Bapak Ibu, atau kemarin saja saya sudah bertanya juga dengan Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya kita di perankingan itu, kalau di perankingan itu penghargaan atau tidak menurut Bapak Ibu? Memberikan ranking 1, 2, 3 penghargaan. Ya, Bapak Kepala Sekolah? Kalau menurut saya tergantung sudut pandang kita memandangnya. Oke, tergantung sudut pandang. Kalau perankingan itu kalau kita lihat dari hasil yang diraih oleh siswa itu bukan penghargaan. Ya, Kalau perankingan itu kita kasih hadiah berupa ada bendanya atau unsur dari hadiah itu merupakan penghargaan. Oke, penghargaan. Berarti kemarin itu penghargaan, Bapak Indra ya, karena diberikan hadiah. Oke, baik. Jadi kalau yang dapat hadiah yang juara 1, 2, 3, terus yang juara 4 sampai 16 itu bagaimana perasaannya? Menurut Bapak Ibu? Pasti, wih, kita pasti so bisa. Maka itulah penghargaan akan merusak hubungan. Ih, dia itu dia baik. Terus, lu ranking 16, nah kita semua bakal dengan lu. Gitu. Jadi perankingan itu akan merusak hubungan seseorang. Padahal satu anak dengan anak yang lain potensinya berbeda. Ingat yang baru-baru kita bahas di filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa masing-masing anak itu unik. Masing-masing anak memiliki potensinya masing-masing. Jadi Bapak Ibu kalau contoh Ibu Selvi diberikan matematika, sepanjang hari diberikan matematika, pasti Ibu Selvi bilang, wih, beta ini senang dengan bahasa nah. Jadi padahal Ibu Selvi senangnya di bahasa, tetapi guru memaksa memberikan matematika, itu pasti tidak bisa. Betul atau tidak? Iya, jadi kita sebagai guru harus melihat kebutuhan dari siswa, dari anak. Baik, jadi ingat penghargaan itu bisa menghukum, atau ini ada 5, Bapak Ibu sebentar bisa dicatat. Baik, terus tadi ada selain penghargaan ada juga namanya restitusi. Mungkin ini yang Bapak Ibu baru dengar, apa itu restitusi? Beta ini sudah pernah dengar. Baik, restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
karakter yang lebih kuat. Jadi ini restitusi ini diberikan kepada anak yang bermasalah, di mana mereka bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bisa Bapak Ibu atau saya jelaskan lagi? Oh bisa. Maksudnya ada satu anak, contoh saya adalah anak yang bermasalah. Saya berikan, Pak Indra berikan restitusi ke saya. Berikan restitusi ke saya, berarti saya akan diarahkan untuk memperbaiki kesalahan yang saya buat. Kalau saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan berarti saya harus berbuat ini Pak Indra, berarti saya harus begini dan banyak lagi. Terus kalau Pak Indra sudah merasa kamu sudah bisa ini kembali ke kamu punya kelompok, kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi itulah restitusi yang dilakukan oleh Pak Indra, itu adalah bentuknya restitusi. Jadi ketika anak memiliki kesalahan, Bapak Ibu rangkul dia, tanya apa kesalahan yang dibuat, kenapa membuat kesalahan itu. Bukan nih tukang buat masalah, begitu Bapak Ibu? Ada yang begitu? Mungkin keliru. Tapi hari ini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki perilaku kita. Baik, jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Disiplin berarti belajar. Berarti mereka terus belajar menjadi orang yang positif. Di bawahnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan lu tukang buat masalah. Berarti ibu bukannya memberikan pemulihan untuk dia, tetapi sudah mencap anak ini tukang buat masalah. Berarti perasaan anak itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini ibu berdua ketawa-ketawa ini maksudnya. Ya, tidak keliru itu, mungkin yang dulu-dulu itu keliru. Jadi ini kalau ada anak yang berbuat salah, kita harus belajar melakukan restitusi. Baik, sebentar kita akan belajar juga bagaimana caranya kita melakukan restitusi tersebut. Siap. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Masih semangat? Semangat. Oke, semangat luar biasa. Ulang, masih semangat? Semangat luar biasa. Oke, baik. Saya lanjut bisa? Bisa. Oke. Baik, yang ketiga kan ada 6. Yang ketiga semua selesai. Jadi yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Apa hubungannya keyakinan kelas dengan disiplin positif? Apa hubungan keyakinan kelas dengan disiplin positif? Kalau menurut Bapak Ibu, di dalam kelas itu kalau kita tidak punya keyakinan atau dulu mungkin disebut peraturan kelas. Kalau di kelas tidak ada peraturan, Bapak Ibu punya anak-anak, bagaimana tingkah lakunya? Tidak bisa diatur. Jadi itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah bertanya di dalam diri, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu? Kapan saya buatnya? Dan untuk apa keyakinan kelas itu dibuat? Pernah. Atau di sini Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas? Ya, Pak Indra sudah pernah ya, Pak Indra ya. Bagaimana caranya Pak Indra membuat keyakinan kelas? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Menggunakan kalimat positif dulu. Menggunakan kalimat positif dulu. Oke, terus bagaimana Pak? Kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan juga.
Ya, dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang kedua. Merubah kalimat yang pertama, maaf, merubah kalimat negatif ke positif dulu. Ya. Kemudian baru kita kelompokkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, tidak boleh mencoret tembok di dalam kelas. Tidak boleh, itu kan berarti kalimatnya masih negatif. Kemudian kalau kita kaitkan ke nilai kebajikan universal, berarti harus menjaga kebersihan kelas. Oke, itu saja Pak. Ya, mungkin. Iya, tepuk tangan untuk Pak Indra. Baik, sekarang kita akan bahas bersama apakah yang disebutkan Bapak Indra sudah tepat atau masih ada yang harus ditambahkan sedikit seperti itu. Baik, jadi keyakinan kelas itu sebelum kita membuktikan bahwa apakah langkah-langkah itu harus ada yang ditambahkan, ini ada pertanyaan pemantik. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Menjaga keselamatan. Itu satu. Tapi pasti ada juga yang alasannya takut kena tilang. Betul atau tidak? Kalau Pak Yan yang mana? Takut kena tilang atau keselamatan? Oh, keselamatan. Karena sampai siung mulusan pakai helm. Kalau Pak J takut kena tilang, Pak ya? Oke, takut kena tilang. Berarti kalau antara takut kena tilang itu peraturan, Bapak Ibu ya? Kalau keselamatan itu apa? Keyakinan. Karena kita yakin. Kalau peraturan itu aturan ada. Tapi kalau kita yakin bahwa kalau kita sebenarnya kita tidak tahu di jalan ada seperti apa, berarti kita sudah terlindungi. Berarti itu keselamatan. Itu bentuknya tidak, maksudnya masih abstrak. Kalau peraturan, kalau tidak menggunakan helm bayar denda sekian. Tetapi kalau keyakinan dia tidak ada. Betul Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi. Menurut Bapak Ibu, Ibu Mince, kenapa Ibu? Takut ditangkap atau supaya tidak tertular virus. supaya tidak tertular virus? Atau ada juga yang ya Pak Indra? Takut ditangkap ya Pak Indra, karena waktu itu ada penjagaan kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ke. Takut kena denda. Iya, takut kena denda. Jadi ada beberapa aturan dulu Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak memakai masker, maka kita tidak bisa masuk ke fasilitas umum. Betul atau tidak? Iya. Jadi sebenarnya yang mana yang Bapak Ibu yakini? Maksudnya keyakinan bahwa akan sehat atau takut karena tidak bisa masuk di tempat-tempat umum? Oh, ayo, bayar yang mana bayar? Menurut saya sehat lebih penting. Oh, sehat lebih penting Pak ya. Berarti sehat itu Pak yang punya keyakinan atau peraturan tadi? Keyakinan. Iya, keyakinan. Tepuk tangan untuk Pak Yan. Oke, berarti itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi Bapak Ibu sudah paham maksudnya? Kalau belum saya gali lagi. Sudah ya? Oke, jadi peraturan dan keyakinan itu berbeda. Oke, baik. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana Ibu? Keyakinan kelas itu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Sama seperti tadi, kalau tidak menggunakan helm didenda 200.000. Itu sebenarnya tidak efektif. Kalau orang tidak punya keyakinan di dalam diri untuk keselamatan, dia tidak akan pakai juga.
harus ada apa dulu di dalam diri? Keyakinan. Oke, baik. Jadi keyakinan kelas itu seperti tadi saya sebutkan, itu keyakinan kelas bersifat abstrak atau tidak tertulis. Biasa kita yakini tetapi tidak ditulis. Terus dia bentuknya dalam kalimat positif. Oke, ini dalam kalimat positif. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Universal maksudnya bisa diketahui oleh seluruh orang, bukan kita saja yang tahu. Terus untuk yang ketiga, tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu minimal 3 dan maksimal 7. Apa gunanya seperti itu, Ibu Dewi? Ketok buat banyak-banyak, gunanya atau manfaatnya agar anak bisa menghafal dan menghayati apa yang diyakininya dan mereka bisa menjalankannya. Rugi kalau Bapak Ibu buat 15, 20, tapi anak sudah tahu, sudah menjalankan. Jadi minimal 3, maksimal 7. Minimal 3, maksimal 7. Terus tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyebutkan langkah-langkah atau prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan dulu untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu curah pendapat dengan anggota kelas. Jadi contohnya Bapak Ibu memfasilitasi anak untuk berpendapat, anak-anak kalau menurut anak-anak peraturan mana yang anak-anak ini yakini, atau peraturan sekolah datang tepat waktu, harus datang tepat waktu, kan seperti itu Bapak ya. Itu peraturan. Jadi kita bisa melihat dari peraturan dulu, baru dihubungkan dengan keyakinan kelas. Peraturan sekolah itu bentuknya kalimat negatif. Jadi yang kedua kita akan mengubahnya ke kalimat positif. Jadi saya sudah lanjut ke sini, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali. Jadi dari kalimat negatif ke kalimat positif ini kita menghubungkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, harus datang tepat waktu, itu negatifnya. Positifnya harus disiplin. Seperti itu. Jadi itu kalimat yang ada di keyakinan kelas. Setelah itu ditinjau ulang, apakah anak-anak bersedia melakukan keyakinan itu atau tidak. Jadi jangan sampai 1-2 orang saja yang sepakat, tetapi yang lain tidak akan melakukannya. Jadi harus sepakat dulu anak-anaknya. Dan yang terakhir itu harus ditempel di dinding. Apa fungsinya ditempel di dinding menurut Bapak Ibu? Biar bisa dilihat dan dilaksanakan. Jadi kalau tidak ditempel, mungkin ada beberapa yang, beta son ingat biasa, beta son buat son apa. Jadi harus ditempel. Dan yang terakhir itu sebenarnya ada, kita bisa merevisinya setiap waktu. Maksudnya dilihat kembali apakah masih sesuai atau relevan dengan siswa-siswi kita yang sekarang, seperti itu. Jadi tidak bisa seperti ini Ibu. Sekarang Ibu kelas 5, besok yang kelas 4 naik kelas 5, itu keyakinan kelasnya pasti berbeda. Karena masing-masing orang dengan mereka punya keyakinan sendiri. Jadi harus diubah lagi. Kalau memang sepakat berarti pakai itu juga bisa. Yang penting kita lalui yang tahap curah pendapat dulu. Bisa untuk keyakinan kelas? Oke, baik, saya di kelas 6 sudah melakukan atau melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Jadi yang tadi ada 5 langkah itu saya sudah laksanakan,
dan mendapat hasil keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak-anak satu-satu maju untuk menuliskan keyakinan apa yang mereka yakini yang akan dilaksanakan di kelas kita. Terus ini mereka setiap hari akan saya tanya lagi apa-apa saja keyakinan kelas mereka, biar mereka juga ingat terus, oh saya harus disiplin. Jadi kalau mereka tidak disiplin berarti mereka mengkhianati mereka punya keyakinan atau diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru kelas 5 sampai kelas 1 bisa membuat keyakinan kelas agar anak-anak bisa berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Bukan nilai yang kita yakini, bukan. Yang kita yakini itu tidak tentu sama dengan anak-anak. Jadi anak-anak dulu. Setelah itu kita ke yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Tadi ada restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu berarti untuk anak-anak yang bagaimana tadi? Yang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, anak-anak yang bermasalah itu kenapa? Apakah ada yang kurang di dalam dirinya atau bagaimana? Ada yang kurang ya Bapak Kepala Sekolah? Baik, jika saya kaitkan kebutuhan dasar manusia dengan materi yang sebelumnya Ibu sampaikan tadi, yaitu keyakinan kelas, tentunya anak yang bermasalah itu dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berarti dalam kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, ada alasan tertentu kenapa anak itu berbuat masalah. Mungkin apakah kurang perhatian dari orang tua, atau membutuhkan kasih sayang, atau ingin mencari perhatian, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Indra. Baik, jadi tadi dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Itu keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka melakukan kesalahan, berarti mereka tidak melakukan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti tadi contohnya Pak Indra mengatakan perhatian atau kasih sayang di rumah. Kita contohkan seperti Aris. Dia di sekolah berbuatnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, suka cari masalah. Mungkin Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa dia sampai seperti ini? Padahal teorinya dan yang seperti kita ketahui, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kalau Aris berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh, kalau Bagas, Pak Indra punya Bagas menangis atau minta apa, pasti ada yang tidak dipenuhi. Kalau dipenuhi, contoh, dia mau kelereng, berarti saya belikan dia kelereng. Dia tidak akan nangis lagi, betul atau tidak? Iya, itu kebutuhannya. Terus apa saja kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup berarti kita makan, minum Bapak Ibu ya. Kalaupun seperti sekarang kita minum kopi, biarpun kopi harga mahal juga toh, beli. Karena untuk bertahan hidup. Sebentar saya dapat kopi, kepala sakit. Iya. Baik, nomor 2. Kesenangan, seperti Pak Yan. Karena Pak Yan senang tembak-tembak burung, Ibu Sherly larang. Jadi bagaimana Pak Yan? Iya. Jadi kebutuhan dasarnya Pak Yan tidak diketahui oleh Ibu Sherly.
seperti itu. Jadi mungkin Pak kalau marah dengan istri pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi jangan berpikir negatif. Iya, ibu-ibu juga sama. Kalau suruh ngomel dari pagi, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Betul, betul atau tidak? Iya, kita tidak memungkiri itu. Ya, baik. Nomor 3, kebebasan. Nah, ini kalau Pak pasti mau bebas juga. Iya, Pak Jim. Kemana Pak? Mau jalan sendiri. Mau jalan sendiri. Ada waktunya. Mungkin ada ingin sendiri, kebebasan. Oke, yang nomor 4, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di dalam kelas juga biasanya ada anak-anak yang kalau Bapak Ibu pernah rasakan seperti ini. Ini anak pintar. Bapak Ibu pasti sayang ini anak sayang. Yang lain dong, seperti Martin Kelly dong, kemana? Seperti itu. Coba kalau kita sayangi semua, itu akan berbeda. Tetapi mungkin itu manusiawi. Saya saja sendiri tidak bisa sayang itu sama. Satu anak dengan yang lain itu tidak bisa sama. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai orang dewasa harus memanage atau mengontrol diri kita agar bisa terlihat sama, padahal tidak seperti itu. Jadi jangan sampai berlaku ini sayang di sini ini, nah seperti itu. Jadi berbeda. Sama seperti Pak J. Kalau Nino, sama apa Nino? Kalau Arman, ini begini bisa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Arman akan mencari-cari cara bagaimana caranya Pak J akan bisa memperhatikan Arman. Berarti dia kurang kasih sayang. Seperti itu. Baik. Yang kelima, yang terakhir adalah penguasaan. Jadi mungkin ada juga yang ingin berkuasa juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di dalam dirinya seperti itu. Jadi kalau dia tidak bisa menguasai, dia akan melakukan segala cara. Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri siswa kita, agar kita bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, saya lanjut lagi. Ini sudah yang kedua dari belakang. Baik, ini 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol ini siapa? Posisi kontrolnya siapa? Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menonton video. Sebentar Bapak Ibu cermati videonya dan Bapak Ibu merefleksi diri. Bapak Ibu itu ada di posisi kontrol yang mana, dan posisi kontrol mana yang Bapak Ibu harapkan. Jadi sebentar Bapak Ibu akan saya kasih seperti ini. Sebentar saya akan foto. Saya dulu menjadi apa, sekarang akan menjadi seperti apa. Sebentar kita kalungkan lalu difoto. Dulu saya penghukum, sekarang siapa? Sebentar ada 5 posisi kontrol. Baik, siap-siap ya Bapak Ibu. Videonya biasa. Inilah di video biasa nih.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Posisi Saya kedua. harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kemana? Sudah lihat kok, ada berapa posisi kontrol? 5. Oke, sebentar. Oke, lagi beberapa slide saja Bapak Ibu ya. Tes 1, 2, 3. Baik. Jadi ada berapa posisi kontrol tadi Bapak Ibu berdasarkan video yang ditonton? 5. Ada 5. Ada yang bisa menyebutkan Pak ya? Posisi apa saja tadi Pak? Penghukum. Yang pertama penghukum Bapak Ibu ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Yang kelima iya posisi manajer. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Iya. Sebentar Bapak Ibu ada. Oke, baik. Jadi minta maaf ada kesalahan teknis tadi. Baik, jadi tadi berdasarkan video yang Bapak Ibu tonton ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima manajer. Sekarang kita berefleksi bersama. Menurut Bapak Ibu
masih di yang mana dari 1 sampai 5? Terus Bapak Ibu akan menjadi yang mana? Menurut Bapak Ibu yang mana yang terbagus? Manajer. Ya, menurut Pak Indra, manajer. Begitu kok Pak Indra? Ya, kenapa bisa manajer? Menurut Pak Indra ya? Karena dalam posisi manajer itu tidak ada kekerasan yang diberikan kepada siswa. Baik. Dan kita sebagai seorang guru diajarkan untuk mengarahkan siswa menemukan solusi dari pelanggaran yang ia lakukan. Baik, tadi diawali dengan menanyakan keyakinan kelas Pak Indra ya. Baik, jadi apa nilai-nilai yang mereka percaya itu yang ditanyakan dulu. Baik, tepuk tangan untuk Pak Indra. Kita mau berakhir ini, jadi harus semangat Bapak Ibu ya. Baik, di kita sebenarnya disarankan untuk mengambil posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi dari kesalahannya. Jadi bukan lu ini tukang terlambat, tetapi bagaimana caranya seorang guru berkolaborasi dengan murid, bekerja sama dengan murid, mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa menuliskan di kertas ini. Dulu saya yang mana? Sekarang saya yang mana? Oke, Ibu bisa oper ke belakang. Oke, bisa ditulis Bapak Ibu, dulu saya di posisi yang mana, sekarang saya maunya yang mana, impian saya yang mana. Ya, silakan Pak Indra, bisa di depan. Ada spidol di sini. Oke, biar jelas. Kalau saya dulu pembuat merasa bersalah, sekarang saya mau menjadi manajer. Saya mau menjadi manajer. Ya, Ibu Mincer, sekarang ini masih apa? Masih penghukum kok? Oke, silakan Pak Jim di sini Pak. Oke, silakan Ibu Mincer belum. Benci penghukum itu. Ya, Ibu Selvi silakan. Kita lagi satu pembahasan Pak. Silakan Pak Yan. Oke. Baik, mulai dari Ibu Selvi atau Pak Yan? Ibu Selvi duluan. Saya dulu sebagai apa, sekarang ingin menjadi seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Kalau saya dulu tuh ada di posisi pembuat merasa bersalah. Baik, pembuat merasa bersalah. Tapi sekarang saya mau menurut saya mau kembali kepada posisi manajer.
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Selvi. Silakan Ibu Mince. Baik, terima kasih. Saya dulu itu penghukum. Penghukum, oke. Dulu penghukum. Sekarang saya ingin menjadi manajer. Saya ingin menjadi manajer. Tepuk tangan untuk Ibu Mince. Silakan Pak Jeff. Baik, terima kasih. Dulu saya sebagai pemantau, tapi sekarang Pas saya, komando Pak ya. Iya. Ya. Oke. tapi sekarang saya ingin menjadi seorang manajer. Oke, manajer. Tepuk tangan untuk Pak Jeff. Oke, Pak Indra. Kalau saya hubungkan ya dari kelima posisi kontrol seorang guru dan video tadi, saya kalau dulu itu posisinya sebagai pemantau. Pemantau. Tapi sekarang saya harus bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Indra. Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih. Kalau saya dulu sebagai tim hukum, Dulu penghukum Pak Yan. ya, sekarang saya mau jadi manajer. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yan. Sekarang kita sama-sama menyuarakan kita akan menjadi apa di SD Impresium Molo ini. Ke depan kita akan ada di posisi manajer. 1, 2, 3. Ke depan kita akan berada di posisi Manajer. Tepuk tangan. Siu Molo. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi tadi kita sudah berjanji di dalam diri bahwa kita akan menjadi atau memposisikan diri menjadi manajer. Begitu Bapak Ibu? Ya, berarti kita harus melakukan restitusi di dalamnya. Tadi kan restitusi ada ya Bapak Ibu ya? Betul atau tidak? Betul. Terus sekarang saya akan menyajikan materi yang berisi bagaimana caranya kita melakukan restitusi. Jadi ini disebut segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa atau murid. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah yang mendatar yang ini. Bapak Ibu bisa perhatikan di segitiga ini, kita harus melalui yang mendatar dulu, menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, yang ini, bagian ini. Terus di yang paling terakhir, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Terus apa yang harus kita lakukan di validasi tindakan atau menstabilkan emosi atau di menanyakan keyakinan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di menstabilkan identitas itu sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada siswa yang datang, ibu ini dia pukul beta ada pukul balik setia. Oh, setiap orang pernah membuat kesalahan. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu dengan mengatakan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus apalagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih banyak lagi yang pernah melakukan yang lebih jelek lagi, ada juga. Itu menstabilkan identitas. Terus setelah distabilkan identitasnya, apa yang dilakukan? Baru guru menanyakan atau memvalidasi
validasi tindakan yang dilakukan oleh murid itu. Ya ini, validasi tindakan yang salah. Oh, kamu tadi pukul balik, itu betul, kosonde. Itu perbuatan baik, kosonde. Atau ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Terus apalagi pertanyaan di validasi tindakan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tanya alasan dari anak tersebut melakukan kesalahan. Pasti apa yang tidak ada? Kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, pasti. Itu ada di validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi, kita hubungkan tindakan yang dilakukan dengan keyakinan kelas yang sudah ada atau yang sudah disepakati. Jadi hubungkan tindakan yang salah tadi. Oh, tadi saya memukul. Berarti kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas, itu yang mana yang kamu langgar? Oh, tidak menghargai teman. Seperti itu. Jadi di menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi ini, kita bisa menangani anak-anak dengan posisi manajer. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan menggunakan restitusi di dalamnya. Kalau berada dalam posisi penghukum, apakah restitusi ada? Tidak ada. Lu tukang terlambat, lu ini, itu ada atau tidak? Tidak. Jadi kalau ada restitusi, ada 3 langkah ini. Stabilkan dulu identitasnya, baru validasi tindakannya salah atau benar, baru hubungkan tindakannya dia dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Sudah Bapak Ibu? Jadi di segitiga restitusi adalah tahapan untuk mempermudah melakukan restitusi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi saya punya satu masalah yang Bapak Ibu bisa perankan di depan. Saya minta kesediaan dari Pak Ibu untuk memerankan, satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Mungkin ada yang bersedia, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi siswa? Ya Pak Indra, jadi guru. Pak Yan? Oke, silakan Pak. Pak Indra ikut siswa. Berdiri. Duduk tapi di kursi, tidak ada meja. Atau berdiri saja. Oke, ini siap ya. Pak Indra, Pak Indra Ibu Dewi. Pak Indra. Oke, Pak Indra. Siap. Ya, ini Pak. Oke. Kita saksikan ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Vendra. Selamat siang Ibu. Bapak, Ulang. Selamat siang Vendra. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Vendra hari ini? Baik Bapak. Kemana? Ada yang bisa Bapak bantu kok Vendra? Wandi diam-diam mengambil buku PS saya Bapak. Saya marah dan kesal. Oh begitu. Ya jelas kamu kesal dan marah. Bapak juga akan marah ketika buku PR-nya Bapak diambil oleh teman lain. Kemudian pada saat itu Vendra melakukan apa saja? Saya bentak-bentak, marahin dan berbicara kasar pada Wandi Bapak. Oh jadi Vendra membentak dia, memarahi dia, seperti itu kan? Iya Bapak.
saya diam ketika buku PS saya diambil secara diam-diam? Saya kan susah payah buat PR-nya. Ya wajar lah, Wendra kan sudah susah payah buat PR-nya dari mungkin media sampai malam. Jadi mempertahankan segala usaha yang kamu lakukan itu wajar dan penting buat kamu. Untuk Wendra tidak berbuat sesuatu yang berlebihan sampai memukul Wandi atau menendangnya. Ya Bapak, untung saya masih bisa bersabar dan hanya membentak saja. Padahal saya suka emosi. Sudah emosi Wendra ya, pasti itu emosi itu pasti. Tapi Wendra tetap memilih bertahan dan bersabar. Wendra sangat luar biasa, memilih tidak untuk berbuat lebih parah lagi kan? Iya Bapak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Wendra dengan membentak-bentak Wandi itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau belum? Belum Bapak. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kurang sesuai dengan sikap Wendra tadi? Iya, saling menghargai. Ya, Bapak setuju. Kita perlu saling menghargai Wendra ya. Wendra masih ingat jika ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Masih ingat Wendra? Masih. Iya Bapak. Iya Bapak. Saya harus bisa mengontrol emosi dengan belajar mengendalikan diri. Saya juga bisa belajar bersabar, mengambil waktu untuk berpikir lebih tenang. Bagus sekali Wendra. Kira-kira Wendra mau memperbaiki masalah ini atau tidak? Bersedia Bapak. Kalau Wendra memperbaiki masalah ini, Bapak ingin mengetahui ke depan Wendra mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar Bapak. Oke, bagus sekali Wendra. Nah, menurut Wendra, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Nyaman dan bahagia Bapak. Saya juga merasa bangga bisa bersabar dan menahan diri. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi pesan Bapak tetap menjadi orang yang penyabar ya Wendra. Siap Bapak. Baiklah Wendra, ada lagi yang bisa Bapak bantu? Tidak Bapak. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Saya mohon izin untuk kembali ke dalam kelas. Selamat pagi Bapak. Sama-sama Wendra, selamat pagi. Iya, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah perhatikan dialog yang dilakukan oleh Pak Indra sebagai guru, Pak Yan sebagai siswa. Menurut Bapak Ibu, kalau siswa diperlakukan seperti itu, apa yang dia rasakan? Dihargai. Ya Pak Indra? Merasa dihargai. Merasa dihargai. Selain itu bagaimana? Dia merasa tenang kok atau bagaimana? Karena kita memberikan atau mengarahkan dia mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi itulah gunanya kita memposisikan diri sebagai manajer dan melakukan restitusi. Sudah Bapak Ibu? Ya, berarti segitiga restitusi itu hanya segitu San. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, di validasi tindakan tadi Pak Indra menyatakan seperti ini. Maaf, di menstabilkan identitas. S itu di validasi tindakan seperti ini. Tadi sudah didengar ya Bapak Ibu ya? Sudah? Sudah? Sudah. Tepuk 5. Nah, apa aja plok plok plok. Plok 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 plok. Lah, tepuk 5. Oke, terima kasih. Baik. Jadi untuk mengakhiri, saya ingin kita bernyanyi dulu
no bully, atau 4 kata ajaib saja? Karena 4 kata ajaib merupakan budaya positif juga di sekolah. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Ya? Benar kok? Oke. Baik, kita berdiri dulu sama-sama. Kenapa? Oke. Baik, pakai musik kok, Pak Indra? Ya musik apa? Di sini senang kan? Iya. Tidak. Ada. Atau tidak usah pakai musik ya, Pak Ibu ya? Yang laki-laki tanya, yang perempuan jawab. 1, 2, mulai. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau berbuat Nah, kalau butuh bantuan bilang apa? ulang. Ulang ya. Kita sama-sama dulu. 1, 2, mulai. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan Permisi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Berarti ada 4 kata ajaib ya, Bapak Ibu ya. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Itu 4 kata ajaib itu merupakan nilai atau tidak? Nilai universal atau tidak? Iya, berarti itu kita percaya baik atau tidak? Baik. Berarti itu kita akan laksanakan di sekolah atau tidak? Pasti laksanakan Bapak Ibu ya. Bukan di sekolah saja, tetapi di rumah juga kita harus melakukan 4 kata ajaib itu. Jangan sampai suruh anak-anak, Vera, ambil ini dulu. Harusnya isi tolong. S itu satu lagi. Kita sebagai orang dewasa tidak enak meminta maaf pada anak. Betul atau tidak? Padahal kita mengajarkan di anak, kita harus meminta maaf ketika kita salah. Ketika orang tua buat salah, apakah sudah minta maaf? Iya, kita merefleksi diri sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajarkan sesuatu seperti apa yang Ibu Mince tadi sebutkan, kita contoh dulu, kita memberi contoh dulu. Baru kita punya anak-anak bisa melakukannya. Baik, jadi di akhir itu ada kesimpulan. Tadi kita berbicara budaya positif. Budaya positif itu adalah salah satu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi SD Impresio Molo akan mengadakan disiplin positif di sekolah atau tidak? Akan, pasti ya Bapak Ibu ya? Atau mau disiplin negatif? Iya, disiplin positif. Karena kita punya kegiatan sekarang yang di SD Impresio Molo itu mengarah ke disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, dari tadi yang sudah kita bahas, mungkin ada 1-2 orang yang bisa merefleksi kegiatan ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan, apakah bermanfaat atau hanya duduk diam dan tidak. Oh, Ibu Dewi itu menjelaskan sun bisa itu, beta sun mengerti. Nah, apa yang dirasakan? Mungkin 1 menit dari Ibu Mince. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, mulai dari awal kita mengikuti diseminasi
disampaikan oleh Ibu Dewi ini, saya sangat mengerti dan juga paham betul apa yang selama ini saya lakukan yang tidak sesuai, dan saat ini pun juga dari pribadi saya ingin merubah dan saya mau menjadi manajer di SD ini. Terima Oke, kasih. tepuk tangan untuk Ibu Mince. Aduh, tepuk tangannya susah bereaksi. Oke, baik Ibu Selvi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dari awal kegiatan ini dimulai dari sejak yang lalu itu, penjelasan dari Ibu Dewi itu sangat bagus dan membuat saya mengerti, sehingga saya merefleksi kembali bahwa ternyata selama ini dulu saya karena merasa diri sebagai seorang guru, saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang guru. Maka dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Dewi, saya mau berubah menjadi seorang manajer di sekolah ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Selvi. Wajib. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kegiatan hari ini. Saya sangat senang untuk saya menjadi termotivasi agar saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik menjadi seorang manajer yang baik. Mungkin ini saja. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Presiden. Ya, silakan Pak Yan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pertama-tama saya sangat senang dan termotivasi dengan kegiatan kita hari ini, yang dimana dulu saya bersikap sebagai penghukum, tapi namun sekarang saya ingin menjadi seorang manajer yang baik di sekolah ini. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Yan. Oke, terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin saya di sini menyampaikan kesimpulan dan refleksi posisi sebagai kepala sekolah untuk teman-teman guru. Jadi terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Dewi atas kesediaannya bisa berbagi praktek baik kepada kami semua dewan guru di sini. Kiranya ilmu-ilmu terkait dengan budaya positif yang sudah Ibu bagikan tadi akan kami terapkan, terutama motivasi intrinsik itu yang akan kami tumbuhkan dalam diri kami. Kemudian pada hari ini juga di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak akan ada lagi perankingan, karena kita akan menerapkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, supaya siswa itu berbuat bukan karena suatu penghargaan, tetapi mereka bisa berbuat memang mulai dari dalam dirinya. Jika motivasi intrinsik siswa sudah tumbuh, maka itu akan terus bertahan dalam diri siswa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan 5 posisi kontrol manusia tadi, teman-teman guru sangat luar biasa, sudah merefleksi diri dan akan sudah merubah dari tadi ada yang posisi kontrol menghukum, kemudian ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang pemantau, dan kita akan menerapkan posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Apa? Manajer. Oke. Terima kasih untuk materi yang sudah diberikan. Kita kasih salut buat Ibu Dewi dulu. Beri salut. Salut. Salut Ibu Dewi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena sudah memberikan refleksi dari kegiatan yang kita ikuti sama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk sekolah kita, dan utamanya untuk diri sendiri, untuk mengontrol diri agar melakukan sesuatu sesuai dengan
motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, sebelum mengakhiri kita ke pertanyaan pemantik di awal tadi. Berarti dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pasti sudah bisa menyatakan setuju dan tidak setuju. Berarti yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju, karena tadi penghargaan itu motivasi ekstrinsik. Jadi di akhir diskusi kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu mendengarkan praktek baik, dan saya berharap kita bisa melaksanakan di sekolah ini dengan baik juga budaya positif. Dan saya memohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siwolo Jaya, Jaya, Jaya,